Halo Pak, selamat datang di Komuter Besi. Nah, untuk tips buat maba yang belum pernah ngerasain kuliah offline itu gimana ya Kak? Kalau kuliah online itu ya udah kayak bayangan, jadi lu gitu dia ceritanya. Rantainya juga bagus kebetulan, jadi kayak iya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak pernah berkuliah offline, ini kan tidak merasakan nih fasilitas kampus. Aku benar-benar rekomen banget buat teman-teman maba yang kuliah offline. Supaya kayak pas ketemu tuh nggak kaget gitu ya. Alhamdulillah udah ngerasain. Jadi akhirnya aku donor darah supaya aku dapat jajan. Cukup kuliahnya aja lah yang online, pertemanannya jangan gitu. Iya. Kamera roll. Action. Halo Fox, selamat datang di Komuter Besi bersama saya Regina Rizka Riswana yang akan memandu dan menjadi moderator pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, aku bakal jelasin nih apa itu Komuter Besi. Jadi Komuter Besi adalah agenda dari Kementerian Menkominfo yang berupa podcast yang akan membahas banyak hal dan tentunya pada hari ini adalah perkuliahan selama dan sebelum pandemi. Jadi hari ini aku gak sendirian nih, aku ditemanin dua teman vokasi. Halo Kak. Halo. Boleh dikenalin namanya siapa? Dan teman-teman pasti belum tahu nih. Boleh banget. Halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Rifki Atalah. Kalian bisa panggil aku Rifki. Aku dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Ya, dan aku nih buat teman-teman lagi nonton, aku Anissa Maulidia, bisa dipanggil Anissa dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Vokasi UNER. Wah, Kak boleh tahu kakak dari semester berapa ya? Kalau dari aku sendiri semester 5. Sama sih, kita sama semester 5. Semester 5 berarti udah ngejalanin nih perkuliahan online dan kuliah offline. Boleh diceritain sedikit nggak sih apa sih bedanya perkuliahan online dan kuliah offline tuh gimana sih Kak? Kalau kuliah online itu ya gimana ya? Kan nggak ketemu langsung ya, nggak Iya, ketemu bener. langsung dan nggak tatap muka. Jadi minusnya di situ aja sih sebenarnya. Jadi ada apa ya? Gap feeling lah ya. Jadi rasanya tuh kayak nggak secara langsung ketemu dan nggak enak aja, kurang optimal aja komunikasinya. Cuman dulu kalau misalkan waktu kuliah offline itu banyak enaknya dan ada sih nggak enaknya. Cuman menurutku sedikit sih nggak enaknya. Kalau enaknya ya bisa ketemu teman, bisa ketemu dosen langsung. Penjelasan dari dosen tuh bisa masuk ke kita itu benar-benar optimal lah istilahnya. Karena ya kadang-kadang kan ada rasa takut juga ketemu langsung sama dosen, apalagi kalau dosennya galak atau gimana kan, otomatis kan tekanan untuk kita harus memperhatikan benar-benar kan juga tinggi tuh. Nah jadi kalau online sih itu tadi, kalau perasaanku kalau offline seperti yang tadi baru tak sampaikan. Iya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak yang dibilang sama Rifki ya, kalau misalkan offline, online itu kan kita lebih ke masalah sosialisasi ya nggak sih? Karena kan kalau misalkan kita online, kita kan jauh-jauhan LDR gitulah ya. Tapi kalau misalkan kita offline kan kita ketemu langsung, kita merasakan gimana hektiknya berlari dari gedung sana ke gedung sini, kelas sana ke kelas sini gitu. Sedangkan kalau misalkan kita offline kan, kita online kan kita ya udah pakai handphone, nge-zoom, jimit gitu-gitu. Laptop doang. Benar. Iya. Jadi kayak encoknya itu terasa gitu kalau misalkan online. Ngantuk. Benar. Ya, Iya. nggak sih Kak ya? Betul. Tuh. Kalau untuk bosen pasti ada kan ya selama online. Ngatasinnya itu bagaimana ya Kak ya? Waduh, kalau ngatasin mendingan ke Anissa dulu. Aduh, kalau misalkan aku sih cara ngatasinnya salah satunya kita cari kegiatan yang maksudnya bisa untuk mengisi sela-sela kita berkuliah secara online ya, terutama ya. Kayak misalkan nih organisasi, atau mungkin kita cari waktu buat refreshing yang mungkin kesukaannya apa. Kalau misalkan sukanya nonton drama Korea atau mungkin nonton film dan lain-lain, boleh di sela-sela itu gitu. Pokoknya yang penting gimana caranya kita kuliah itu nggak bosen, terus kan ya karena capek tadi ya gitu, jadi tetap harus cari kegiatan-kegiatan lain lah buat mengatasi bosennya Oh tadi. berarti Kak Anissa ini anak organisasi banget nih ya. Gimana nih? Kan udah semester 5 nih pasti sibuk-sibuknya banget. Gimana cara bagi waktunya dengan organisasi dan perkuliahan? Pasti kan sibuk banget, banyak banget tugas-tugas yang numpuk. Gimana tuh cara bagi waktunya?
Ya, kalau untuk bagi waktunya sendiri, karena aku sebenarnya sangat bersyukur juga di momen pandemi gini, kita online ya kan, karena kita punya kesempatan buat bermultitasking itu lebih banyak. Ya nggak sih? Kalau misalkan nih katakanlah kita kuliah, habis itu kita juga harus rapat organisasi atau dan lain-lain, kita bisa nyambi double device ya kan? Tapi kalau misalkan dulu pas waktu offline kan agak susah gitu. Jadi sebenarnya momen pandemi itu juga enaknya bisa meningkatkan potensi kita buat bermultitasking. Keuntungannya ya sebenarnya. Iya, ada hikmahnya lah pasti yang dari namanya suatu kejadian ya kan. Tapi kalau misalkan cuman melihat bisa multitasking, sebenarnya aku pribadi agak kurang ya, maksudnya dalam artian kalau multitasking tuh potensi untuk kita nggak optimal melakukan sesuatu hal tuh gede. Jadi kayak misalkan, nah misalkan kita kuliah nih, terus di hari kerja juga ada jadwal untuk misalkan rapat organisasi. Nah otomatis kan kita kan harus bagi itu ya, sedangkan kita harus tahu prioritas. Bahasanya kan kita masuk kuliah tuh untuk untuk berkuliah gitu loh. Nah jadi kadang-kadang ada salah satu yang harus sedikit dikorbankan. Misalkan kita fokus banget di rapat organisasinya, ya berarti di kuliahnya kita kurang optimal menyerap ilmu yang dikasih sama dosen. Cuman kalau misalkan kita fokus ke maksudnya fokus ke kuliah, otomatis rapat organisasinya agak kurang fokus, yang berdampak pada ya kadang-kadang kita agak nggak tahu, oh tadi misalnya rapatnya bahas apa sih, oh nanti event kita bakal ngapain dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya ada plus minusnya. Jadi ya pinter-pinter kita ngatur untuk waktunya itu tadi. Misalkan kita ikut separuh di kelas, saat kita ikut kelas rapatnya kita tinggal, kan pasti ada notulensi ya. Ada notulensi kan kalau rapat. Jadi biasanya kalau dari aku itu memanfaatkan notulensi tadi. Kalau misalkan aku nggak bisa join yang benar-benar fokus ke situ, aku biasanya minta notulensi, minta notulensinya ya, siapa tahu nanti aku ada yang nggak dengar atau nggak baca gitu, aku minta biasanya gitu. Makanya tuh sih kita tuh kayak harus pintar-pintar juga menentukan skala prioritas, ya nggak sih? Benar banget sih, kayak harus bagi waktunya dengan baik banget, mana yang harus diprioritaskan ya teman-teman. Terus kakak-kakak ini sibuknya lagi apa ya kak? Atau lagi PKL, kan udah semester 5 nih. Iya, kalau sekarang aku sih lagi PKL ya. Terus selain PKL ya ini sisa-sisa periode Ormawa ya. Kan kebetulan ini juga sudah November. Bulan-bulan demisioner. Ya, bulan-bulan menuju demisioner sudah bahkan ya. Cuman belum sertijab aja. Ya, teman-teman tahu lah ya maksudnya gimana. Kalau boleh tahu PKL di mana ya kak ya? Dan apa yang kakak kerjain di PKL? Kalau aku PKL-nya di dekat kampus C kebetulan. Jadi kampus C yang di Mer itu aku di dekat situ. PKL-ku di agen properti gitu. Jual apartemen. Ya itu di situ. Kan aku kan anak marketing kan, anak pemasaran. Jadi Kariki ini dari D3 pemasaran ya teman-teman. Jadi PKL-nya tentang bisnis properti. Iya. Untuk Kanisa sendiri gimana? Iya, kalau aku PKL-nya di RSUD Ibnu Sina Gresik, ya di rumah sakit. Karena kan emang aku teknologi laboratorium medis ya. Jadi kayak melakukan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Tuh PKL-nya seperti itu. Jadi sibuk banget nih ya sekarang berarti. Lumayan sibuk. Cukup sibuk. Nah, kita udah dengar sendiri nih kesibukannya dari Mas Rifki dan Mbak Anissa. Ya. Kita kan berasal dari Fakultas Vokasi, pasti banyak banget nih prakteknya. Terus gimana nih selama praktek online, selama pandemi gini, apakah ada struggle-nya? Terus pasti ada bosennya. Gimana sih cara ngadapinnya? Mulai dari Kak Anissa dulu yang berasal dari Departemen Kesehatan. Bisa diceritain Kak? Oke. Kalau misalkan aku ya dari Departemen Kesehatan, dari TLM sendiri khususnya ya, itu banyak banget gitu kan praktikumnya. Dari setiap program studi, mata kuliah itu kan pasti ada praktikumnya gitu. Nah, kalau misalkan kita praktikum biasanya kan kita langsung nih, kalau misalkan katakanlah, ini sedikit cerita juga nih sama teman-teman ya, kalau misalkan kita TLM itu kan kayak ada sampel darah, urin dan lain-lain gitu kan. Kalau praktikum. Di rumah sakit dong Kak. Iya. Nah kalau misalkan online kan kita nggak bisa langsung memeriksa gitu. Jadi kayak ya udah kayak bayangan. Jadi halu gitu deh ceritanya. Nontonnya tuh video. Betul banget. Jadi kayak ya udah dosennya nerangin, terus kita cuma membayang-bayangkan aja gitu. Maksimal nggak sih Kak kalau cuma nonton aja kayak gitu?
Menurut aku sih enggak. Kayak tingkat kemampuan dalam mencerna praktikum itu jadi kayak down banget gitu, jadi cuma 15%. Jadi kayak cuman meraba-raba aja benar nih. benar ya, berimajinasi gitulah. Terus gimana sih biar nilainya tuh tetap stabil? Kalau itu sih bala Allah. Ya soalnya ya gimana ya, cara kita buat menstabilkan nilai terutama itu kan berpengaruh juga sama gimana cara kita belajar pastinya juga ya. Dan alhamdulillahnya dosen-dosen itu juga mengetahui kondisi yang di online kayak gini. Jadi mungkin tingkat kesulitan dalam membuat soal itu juga bisa disesuaikan gitu lah. Banget. Jadi kalau selama online kayak gini jadinya dipermudah. Alhamdulillah sih. Kayaknya hikmah pandemi ya kan. Untuk Mas Rifki sendiri gimana Kak? Iya, kalau aku kan dari bisnis ya, dari departemen bisnis. Jadi gimana ya? Ya kan kalau bisnis tuh lebih fleksibel dalam artian gini. Aku kan pemasaran tuh. Jadi pemasaran yang awalnya pemasaran kontemporer jadi digital marketing. Bisnis yang awalnya bisnis fisik ya ada store fisiknya. Nah, itu jadi bisnis online. Gitu-gitu. Jadi masih bisa diakalin gitu loh kalau bisnis itu. Kalau kesehatan tadi kayak Anissa kan susah ya. Dalam artian apa ya mau di periksa itu apa gitu loh. Kan nggak ada gitu loh wujudnya gitu. Iya, jadi apa ya? Jatuhnya takutnya nanti malah formalitas doang gitu loh pelajarannya itu. Nah, kalau bisnis alhamdulillah masih bisa diakalin ya. Itu kalau di prodiku. Cuman kalau di bisnis sendiri sebenarnya juga ada prodi-prodi yang mirip kayak prodi kesehatan. Kayak misalkan kayak parwis, perhotelan, gitu-gitu itu kan harus praktek ya, harus praktek langsung kayak anak perhotelan gitu. Ya bisa sih, cuman kan benerin itu doang. Bisnis tuh masih bisa ya, nggak apa-apa kalau online itu. Iya, Kak. cuman ya tetap aja ya pada intinya itu kalau online tuh kadang-kadang penyerapan ilmu kita tuh kurang gitu loh. Maksimal Iya. banget sih, Kak. Makanya itu jadi paling enak emang offline sih. Benar. Paling enak itu offline. Terus Vibes-nya beda juga Iya, kalau misalkan betul. online itu. ah, Benar-benar. Nah, kita udah ngebahas nih struggle-strugglenya perkuliahan online. Dan kita udah bahas nih kebosanan selama kuliah online. Nah, sebagai mahasiswa mungkin kita ngerasa bosan nih karena metode pembelajaran yang kurang. Karena yang harus alami sendiri cuma nontonin share screen dosen, dan dari PPT, nonton dari YouTube. Mungkin dari Mas Rifki dan Mbak Anissa bisa ngasih tips buat dosen-dosen karena siapa tahu video kita ditonton. Halo Bapak, halo Ibu. halo Bapak Ibu dosen semua. Gimana nih Kak tipsnya agar perkuliahan itu lebih asik dan bisa masuk gitu. Ya. Dari Mas Rifki dulu gimana? Boleh. Kalau dari aku sih ya, aku sebenarnya juga nggak tahu ya metode terbaik dosen itu seperti apa menurut Bapak Ibu dosen. Cuman kalau dari aku sendiri sebenarnya gini, konsepnya kalau kuliah offline tuh kan kita ada tuntutan untuk harus merhatikan kan, karena ya di depan kita mau gimana lagi gitu loh. Nah, sebenarnya gimana membawa feel itu saat kita kuliah offline, kuliah online maksudnya. Jadi misalkan nih, biasanya cara paling jitu ya, ini ada dosenku yang selalu mempraktekkan manggil satu-satu nih. Iya, gitu. tiba-tiba manggil gitu. Entah dalam konteks cuman mau ngabsen doang atau misalkan tiba-tiba ngasih pertanyaan gitu. Nah, itu ada tuntutan lebih untuk apa ya? Kita memperhatikan gitu mahasiswanya gitu. Jadi nah, takut kan? iya Kak? betul. Bisa jawab gimana nih? Iya, akhirnya kan kita kan salah satu minusnya kalau kuliah online tuh kan karena kita nggak bisa optimal nyerap ilmu kan, karena ya kita ngerasa kayak di rumah nggak ketemu langsung gitu. Nggak dilihat juga. Iya, nggak dilihat juga. Kita tinggal off cam kan, iya. Tinggal bisa bisa gitu. Kan teknik-teknik mahasiswa tuh banyak lah istilahnya. Nah, jadi gimana caranya dari mahasiswanya itu ada tuntutan untuk harus merhatiin gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, kalau aku pernah denger ya, kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran Gigi ya, itu malah ada persyaratan kalau misalkan nggak on cam itu di-kick dari room. Jadi nggak boleh kuliah. Nah, vokasi sih nggak menerapkan itu ya, setauku nih. Setauku entah mungkin kalau ada kebijakan prodi ya, cuman aku nggak tahu. Kalau di prodiku soalnya nggak ada. Jadi misalkan off cam ya udah off cam aja gitu. Kecuali kalau misalkan disuruh mungkin di awal-awal kelas disuruh, ayo teman-teman on cam dulu semua gitu. Nah, itu jadi baru on tergantung cam. dosennya nih ngebawanya gimana. Ya, tergantung dosen. Karena memang dari dosennya kan juga nggak ada tuntutan untuk harus
nyuruh anak-anaknya on cam juga kan, karena nggak ada peraturan itu. Nah mungkin bisa dibikin peraturan kayak gitu, jadi Tapi di beberapa diwajibin. dosen ada sih yang wajib untuk on cam, kalau iya. nggak di absen, jadi Iya, apa? Itu betul. kalau di Prodiko kayak gitu sih, jadi kita harus kayak yang dari awal nih, dari awal perkuliahan sampai akhir Harus on cam. harus on cam. Iya. Tapi kalau dari aku sendiri sih mungkin masukannya kadang nih kalau misalkan teman-teman ya kan lihat di TikTok gitu. Kayak ada tuh dosen itu yang kayak mengesankan karena dari materi-materinya tuh diselipin sama kehidupan-kehidupan gitu, filosofi-filosofi kehidupan yang relate sama kisah kita. Wih, Mungkin Jadi kita tuh iya. menarik gitu loh, Iya. kayak dengerinnya tuh kayak wah Betul. ada cerita dari dosennya nih. Akhirnya kan kita kayak auto, oke, ada apa nih bahasan apa gitu. Iya. Jadi kayak seru aja kalau misalkan kayak gitu. Karena aku pribadi lebih ngefeel dan lebih tertarik kalau misalkan ada selingan-selingan yang kayak gitu. Jadi nggak monoton sama materi yang dibahas. Betul, betul. Betul gitu. Ya dibuat atraktif sih lebih tepatnya. Jadi kadang-kadang itu entah mungkin dosen dan mahasiswa sama-sama nyaman ya. Dosen ya sudah nyaman untuk ya udah jelasin aja, mau mahasiswa dengerin atau enggak itu urusan Ya, mereka. tergantung dosen. Iya. Tapi kan cuman mau ngejelasin atau Betul. mau atraktif ke mahasiswa-mahasiswanya. Betul, Nah betul. makanya itu. Jadi lebih enak kalau misalkan apa ya, ada komunikasinya gitu. Jadi ngajak ngobrol aja gitu. Jadi yang kayak gitu menurutku harus dihentikan segera ya. Kebiasaan-kebiasaan untuk ya dosennya nyaman dengan kayak gitu, mahasiswanya juga nyaman untuk selalu off cam, itu menurutku perlahan-lahan harus dihilangi ya. Soalnya kita kan nggak tahu ya kapan pandemi ini bakal hilang tuh kapan gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi maksudnya kayak kemungkinan untuk kuliah online gini terus itu masih sangat-sangat gede gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi saling apa ya? Saling paham kondisi aja lah. Jadi ya dari dosen juga apa ya, menghargai mahasiswa, mahasiswa kadang juga mahasiswa sebaliknya. juga kalau dosennya kayak gitu ada yang nggak ngeheranin Kak. Nah, ya kalau itu di luar Luar tanggung jawab kendali ya. dosen ya, di luar tanggung jawab dosen. Soalnya dosen kan pasti udah berusaha juga kan, Masih gitu loh. mau Iya. mungkin untuk materinya tuh kesampai secara Iya. maksimal. Betul. Kan nggak mungkin juga mahasiswanya nuntut terus. Ya kita pengennya dosennya gini. Ya, gimana Tapi lagi? mahasiswanya kayak gitu sendiri Iya, tapi ya, mahasiswanya susah juga juga. susah gitu. Jadi ya itu tadi poinnya, sama-sama saling paham kondisi aja gitu. Jadi kan akhirnya kan ada saling respect lah. Oh iya, dosenku pasti ini di luar sepengetahuanku pasti udah nyiapin yang terbaik. Nah, kita juga nyiapin yang terbaik gitu. Benar. Jadi gitu ya teman-teman, harus saling menghargai dosen, dan sebagai mahasiswa juga harus tetap memperhatikan dosen, apalagi kalau misalnya kuliah online kayak gini kurang maksimal, tetap diperhatikan. Mau masuk apa enggaknya Betul. tuh harus tetap diperhatikan ya teman-teman. Nah, kita udah dengar nih tips buat dosen. Nah, untuk tips buat maba yang belum pernah ngerasain kuliah offline tuh gimana ya Kak, agar kuliah online ini tetap berjalan semaksimal mungkin? Itu gimana? Dari Mbak Anissa dulu gimana? Oke, kalau dari aku sih kayaknya mungkin momen-momen pada waktu kita pengenalan kampus dan lain-lain itu bisa benar-benar dimanfaatkan sih. Kayak yang ruangannya, yang mana, lokasinya dan mana gitu. Sama sebisa mungkin pada saat waktu online ini kita udah mempersiapkan, jadi udah nge-planning nanti kalau besok aku mau offline, kegiatan apa yang mau aku ikutin dan lain-lain. Nah itu Dan udah cari tahu dulu iya benar. gitu ya. Jadi nanti pas waktu offline nggak kaget dan nggak bingung. Nanti kayak gimana? Bener. Oh, maksudnya gedungnya yang mana? Apalagi sama kita harus mencari pertemanan juga mulai dari sekarang ya kan. Kalau misalkan offline biar kita kayak udah ketemu nih sama temennya, nanti kita pas waktu offline juga biar gak kayak buta arah dan lain-lain Jadi gitu. kayak selama kuliah online ini tetap harus ngejalin hubungan sama teman-teman Benar. tuh, supaya kayak pas ketemu tuh nggak kaget gitu ya. Betul betul. Iya. Untuk Mas Anu Rifki sih, sendiri gimana? iya kalau dari aku sih karena memang kebijakan sampai sekarang kan kuliah tetap masih online kan, meskipun ya sudah ada kebijakan untuk kuliah hybrid, offline dan lain sebagainya, terutama untuk praktikum. Nah menurutku supaya teman-teman ini nggak di rumah aja, ikut-ikut kegiatan Iya. kepanitiaan, organisasi atau apapun itulah, UKM mungkin. BEM gitu mungkin. Iya, ikut BEM salah Jadi satunya lah ya, ya. Kalau misalkan memang passionnya mungkin tidak di organisasi kayak di BEM gitu, mungkin bisa ikut UKM. UKM kan banyak ya. Banyak banget UKM di UKM. UNER tuh ada 40-an mungkin, 40-an lebih. Itu banyak banget dan itu dari iya. yang
musik, Iya, ada kerohanian juga ada, banyak bela banget lah diri pokoknya. ada. Nah itu kan sebenarnya kan wadah untuk berkembang dan berproses tuh banyak, dan secara nggak langsung ya teman-teman merasakan kehidupan berkuliah offline tuh ya dari itu tadi. Mungkin nggak bisa merasakan dari akademiknya, cuman dari non akademiknya kalian bisa ngerasain tuh, oh ternyata gini ya rasanya bersosialisasi di kampus tuh gimana, itu kayak ya paham gitu loh. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu Iya. ya. Tuh, kunci sih itu. Iya. Jadi kan kalau kita ikut UKM, ikut organisasi, bisa ada acara yang offline, ketemu teman-teman, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Betul. Jadi supaya apa ya? Nggak, takutnya itu terlalu nyaman sih teman-teman maba itu. Terlalu nyaman dengan kondisi online, dan takutnya nanti waktu offline kagok, bener-bener kagok. Jadi nggak, aku harus ngapain? Apalagi kan kadang-kadang nggak tahu gedungnya di mana, jadi bingung kan. Bingung banget sih Gitu. pasti kan, kayak Iya. teman-teman belum lihat tuh. Iya. Secara langsung cuma nontonin video doang. Iya. Iya. Makanya kalau bisa survei dulu sih kalau sebelum masuk Iya, offline. cukup kuliahnya aja lah yang online, pertemanannya jangan Jangan gitu loh. sampai. Pertemanannya tetap offline gitu. Iya. Ketemu nongkrong Iya. gitu. Toh sekarang kan juga tidak dilarang untuk bertemu ya, asalkan tetap menjaga protokol kesehatan kan juga nggak masalah. Teman-teman ngumpul gitu. Ya itu tadi poinnya ya, tetap Iya. jaga protokol kesehatan. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan teman-teman kuliahnya online ya jangan dinyamankan di situ terus gitu. Ya harus bersosialisasi juga. Betul. Iya. Nah kita udah dengar nih tips-tipsnya kuliah online secara maksimal tuh gimana. Terus untuk tips kalau kita mau kuliah offline untuk maba nih yang belum pernah offline, dari kakak-kakak yang udah pernah ngerasain kuliah offline tuh gimana sih? Nah, kalau mau kuliah offline seperti yang tadi udah di notis Anissa ya, survei. Survei yang Iya, pertama. coba-coba cari-cari tahu gitu loh. Soalnya kalau masuk kampus tuh nggak dilarang ya, kamu nggak harus bilang ke satpam gitu, nggak harus. Jadi kamu masuk aja gitu. Lihat-lihat, Iya, lihat-lihat. foto-foto, Iya, pakai almet. betul. Soalnya dulu ya waktu kita nih kuliah offline waktu 2019 awal masuk, ya kita nggak langsung tahu tempatnya di mana aja, ya kita juga ngeraba, maksudnya dalam artian ya kita cari tahu, oh ternyata gedung vokasi yang A itu di sini, gedung B-nya di sini, gedung C-nya di sini. Oh kalau misalkan kita mau MKWU itu mata kuliah wajib universitas ya, itu di pusat bahasa, di Pusba itu tempatnya di sampingnya perpustakaan. Nah itu kita nyari tahu gitu, dan kita tanya-tanya ke cutting, oh Mas ini di mana, Mbak ini di mana gitu. Jadi kita bisa nanya-nanya ya ke cutting, terus kayak Iya gitu, jadi kita bisa tanya-tanya ke cutting teman-teman gitu. Misalkan kalau kita mau ke kampus C, misalkan kita basisnya di kampus B nih Riz ya, kita basisnya di kampus B tapi fakultas vokasi Iya. ada di kampus B. Iya, terus tapi boleh kita nih main-main ke boleh ke kampus C. kampus C. Soalnya kalau misalkan kamu ikut OKM, kamu pasti ke kampus C, nggak mungkin nggak. Soalnya student centernya di kampus C, jadi otomatis kamu harus tahu juga kampus C. Nah awalnya aku juga berpikirannya waktu maba ya aku kuliahnya di kampus B, ya udah kampus B doang aku taunya. Ternyata enggak, pada akhirnya aku juga tahu kampus C, juga tahu kampus A gitu kan. Ya, makanya Gitu. kita juga harus touring. Jadi sebelum, kalau saranku sih ya, sebelum nanti teman-teman maba nih masuk kuliah offline, katakanlah besok, hari ini kalau bisa udah datang nih ke Surabaya, buat survei dulu tempatnya. Besok Ya, aku tahu kuliah di Surabaya mana? di mana? Iya, Panas di iya, Surabaya. cari lokasi-lokasi strategis buat nongkrong di mana gitu. Iya. Carilah di Iya, Iya betul. Istilahnya cangs ya, cangkruk. Nah, terus Surabaya ini kan panas banget, tapi kok Mas Rifki ini pakai jaket ya di sini tuh? Nah. Mana tuh ya? Ini masalahnya Kenapa adalah, ini kan kita lagi bikin podcast ya. Ruangannya ini dingin banget, beneran, Dris. Nggak tahu karena AC-nya bagus atau gimana. Ruangannya juga bagus ya. Oh iya teman-teman, kebetulan ini kita syuting podcastnya di Ruangan baru ruangan nih. barunya vokasi ya. Namanya adalah Nicholas Michael Conference Room. Nah, Bagus banget ya ruangannya ini. bagus banget. Ini biasanya Kayak namanya juga keren kan, namanya Keren. keren, ruangannya keren gitu. Iya, jadi ini kayaknya salah satu dari kita pernah duduk di kursi yang didudukin dekan ya. Iya. Keren banget ya kita Keren bisa banget. duduk di sini. Iya. Dan ini fasilitasnya boleh dipakai loh. Iya, buat teman-teman Buat teman vokasi, semua, kalau mau pakai gedungnya ini bisa banget. Iya, betul. Pokoknya kalian izin aja.
nanti izinnya tanya-tanya lah ya sama Bapak Ibu vokasi. Iya, bagian sarana prasarana terutama. Iya, ya. bagian sarpras. Kok kursinya mundur? Iya. Iya. Saking bagusnya nih kayaknya kursinya. Saking bagusnya. Iya. Jadi licin gitu loh. Oh iya, otomatis. Lantainya juga bagus kebetulan. Jadi kayak tuh mundur. Gitu. Jadi ya jangan sungkan-sungkan teman-teman kalau misalkan mau pakai ruangan ini ya, karena Saking memang dinginnya pakai jaket. iya. ya. Jadi sebenarnya kan disuruh nyopot ya, Riz ya. Dari teman-teman kan bilang, Rifki pakai jaket. Iya, pakai jaket aja, dingin soalnya. Dingin banget. Iya, waktu aku nyari-nyari ternyata ini loh. Ruangannya itu Besar emang banget ya. AC-nya udah gede kan. Kayaknya kayak doi nggak sih dingin gitu ya? Wow. Harus diangkat. Saya tidak termasuk di dalam pemikiran Anissa yang barusan. Itu murni pemikiran dia. Saya tidak tercatat di dalamnya. Doi Baris dingin banget ya kayaknya. Iya, aduh dingin banget kayaknya. Dingin. Kayak udah biasa ya ngerasa dingin-dingin. Betul. Butuh dilelehin dulu kayaknya. Iya. Ini nggak apa-apa kan mainin kursi di dalam podcast. Nggak apa-apa kan nanti siapa tahu ada episode kedua nyaman banget kayaknya. Iya, nyaman banget. Iya. Kayaknya di sini aku nggak sudah mau punya pulang koneksi sih. sama kursi ini. Atau mau dibawa pulang? Kebetulan nanti dimarahin Pak Dekan karena ruangan ini dekat ruangan dekan ya. Ruangan dekan dan wakil dekan ada di sebelah. Jadi kalau misalkan saya membawa ini, potensi saya ketahuan itu sangat besar. Kebetulan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak pernah berkuliah offline, kalian nggak merasakan nih fasilitas-fasilitas kampus. Jadi makanya bisa itu. banget ya dipakai. Bisa banget. Karena kalau kita belum kuliah online, masih kuliah online nih mau offline, mau ngerasain fasilitas bisa banget kayak perpustakaan Iya. udah dibuka kan ya. Udah. Makanya itu. Aku Ayo. Kita tabrakan dulu Rebutan, ya. ayo. Iya. Silakan. Ya, jadi makanya itu kan kita kan kuliahnya tuh online tuh. Ya ada sih yang hybrid, ada juga yang offline. Cuman kan kebanyakan masih online. Nah, supaya teman-teman tetap bisa merasakan fasilitas-fasilitas kampus, ya ikut apa gitu makanya itu. Iya, balik Ini lagi. aku tidak soft selling BEM loh ya teman-teman, mohon diingat. Iya, harus aktif ya Iya, teman-teman. supaya- teman-teman tahu kalau misalkan aku memang anak pemasaran. Cuman Iya. ini tidak dalam konteks soft selling BEM. Iya. Iya. Tapi ke bawah ya kayak. Iya betul, cuman ke bawah emang. Makanya kadang-kadang sering menotis gitu. Gitu. Anissa? Iya, tadi yang aku mau ngomong itu soal masa perpustakaan sih. Aku bener-bener rekomen banget buat teman-teman maba terutama nanti yang kuliah offline harus merasakan gimana Nugas di perpus. iya nugas di perpus sendirian baca buku healing gitu kayak Self healing ya kayak. iya bener harus bener-bener Iya. recommended. Stres ya teman-teman, harus tetap self healing. Yoi, Perpusnya nyaman banget teman-teman. Baik di kampus A, B, C nyaman semua. bener. Saking nyamannya ya, kadang-kadang ada yang menyalahgunakan untuk tidur ya. Salah satunya saya juga pernah ya tidur di perpus karena saking enaknya untuk tidur di Wah, perpus itu. buat mabuk Cuma mabuk jangan nggak ditiru. Kayaknya terlalu mentaati peraturan diam gitu ya. Iya, Jadi tidur dan- diamnya. Dan kalau boleh cerita ya, jadi di perpustakaan kampus B ini, itu kan salah satu yang paling gede dari ketiga kampus ya. banget. Iya. Banget. Nah, jadi pernah ada donor darah, kegiatan donor darah di kampus B, di perpustakaannya itu. Jadi karena kebetulan lewat dan aku udah lama lah, udah beberapa bulan gak donor darah, aku donor. Nah, kebiasaannya kalau habis donor kan dapat makanan tuh. Lemes juga Ha-ha. kan ya. Iya. Kebetulan aku nggak lemas. Cuman aku suka aja dapat jajanan itu aku suka. Iya. Jadi akhirnya aku donor darah supaya aku dapat jajan. Jajannya tak bawa ke atas kan, tak bawa ke atas, tak bawa ke perpus. Nah teman-temanku ngerjain tugas, baca tugas, aku makan jajan. Berdampak saya diperingatkan oleh petugas perpustakaan, Mas jangan makan di dalam. Oh iya Pak, habis donor gitu. Iya, jadi itu pengalaman-pengalaman seru waktu offline ya. Nakal Nah, berkedok. Banget ya kayaknya. Iya. Nggak sabar banget kuliah offline. Betul. Tuh Iya. rasanya gimana sih? Apalagi aku maba, nggak pernah ngerasain kuliah offline. Udah nggak sabar banget sih. Tapi paling Iya. tidak udah merasakan kursi ini ya. Iya. Alhamdulillahnya udah ngerasain. Alhamdulillah. Semoga bisa segera kuliah Iya. offline ya, dan kalau bisa ya udahlah. Pandemi. Corona ini kalau udah gitu loh, udah gitu loh. Udah 2 Kesannya tahun kok loh. nyaman gitu loh. Iya. Iya kan? Udah ulang tahun kedua loh. Iya, Masa sudah masih Masa terus-terusan sih betul. Indonesia ini gini. Iya. Makanya teman-teman taatin protokol kesehatan supaya Indonesia juga cepat mereda ya Iya. pandeminya. Jangan lupa vaksin.
Iya. Jangan lupa vaksin. Kalau mau kuliah offline harus vaksin 2 kali. Iya, jangan percaya kalau misalkan vaksin itu ada chipnya. Hei, Nggak ada, guys. astagfirullah, masih ada saja kamu Itu, yang aduh. mempercayai. Saya sebagai orang kesehatan menangis ya Iya. mendengar berita itu. Teman-teman nakes tuh menangis gitu. menangis. Rasanya tuh kayak bersimbah air mata ya. Iya. Kenapa ada orang-orang berpikiran seperti Sampai orang ini? berpikir chip ada di tangan. Capek gitu. Ngapain? Mati. Gunanya apa juga gitu loh. Ada chip di dalam tubuh kita buat apa gitu loh. Lagian dari HP juga ada GPS, mau ngelacak juga bisa dari HP. Kalau mau cepet-cepet kuliah offline harus vaksin 2 kali. Iya, vaksin. Bisa di UNER atau di luar UNER bebas. Pokoknya Bebas, vaksin. pokoknya vaksin. Mau apa Iya. aja tuh vaksin aja. Nah, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Udah banyak banget cerita-cerita dan pengalaman dari Mas Rifki dan Mbak Anissa. Iya. Mungkin bisa dikasih closing statement dan nasihat-nasihat Betul. buat adik-adik tingkatnya. Iya. Untuk Mbak Selalu dulu nih. Nisa dulu mungkin bisa. Oke, kalau dari aku sih, ini aku sekarang mau berlagak jadi orang bijak deh kayaknya di akhir-akhir ini. Boleh. Oke. Boleh banget nih Kak. Kalau dari aku sih, mungkin nasihatnya adalah banyak-banyak mengekspor diri ya. Apalagi kalian yang mungkin dari online, habis itu offline gitu, kayak sesuatu yang belum kalian ketahui atau banyak-banyak pertanyaan yang ada di kepala, segera dicari jawabannya di masa perkuliahan ini. Karena ini kan masa-masa terakhir ya, sebelum kalian nanti masuk di dunia kerja gitu. Jadi banyak-banyaklah mengekspor diri, ketahui cara mainnya di dunia perkuliahan seperti apa dan lain-lain, itu silakan dicari. Dan yang pasti kalau misalkan dulu kalian nangis-nangis, kalian terharu karena bisa masuk UNER, kalian bisa bikin diri kalian nangis ya pokoknya. Sekarang kalian harus bisa bikin UNER bangga karena punya kalian. Perkuliahan keras. Keren bet. Yuk, Kamu keren Anissa. Buat Mas Rifki gimana? Aku ya. Kalau dari aku sih buat teman-teman semua tidak hanya maba ya. Intinya jangan diem-diem. Dalam artian bergerak. Ini salah satu kata-kata yang sering banget tak sampaikan dan tak kutip ya. Jadilah air yang mengalir, jangan jadi air yang menggenang. Dalam artian itu air kalau menggenang tuh ya, kalau misalkan menggenang dalam jumlah banyak jadi danau itu jadi manfaat. Cuman kalau menggenangnya itu becean itu loh, tahu nggak sih? Tahu. Menggenang becean itu kan bukannya nggak bisa diminum kalau kena kaki gatel gitu kan. Iya. Jadi iya kotor gitu loh. Nah makanya jangan jadi airnya menggenang kayak becean itu, jangan mengalir gitu loh. Mengalir. Karena air mengalir tuh pasti membawa kebermanfaatan ya. Nah jadi mumpung masih muda, mumpung masih kuliah, nah ini kadang-kadang nih orang-orang tuh biasanya gini, memanfaatkan kata-kata mumpung masih muda ya, nek bahasa Jawanya itu mumpung sik nom. Iya. Nah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Oh mumpung sik nom, lakuin aja gini dan gitu. Padahal menurutku definisi mumpung masih muda itu ya mumpung badanmu masih kuat, melakukan banyak hal, mungkin dalam waktu yang bersamaan. Nah itu yang harusnya dilakukan. Iya, seharusnya yang positif. Iya, kalau misalkan ada yang mungkin ya nakal-nakal dikit nggak masalah lah ya. Namanya juga ya itu tadi kembali ke poin awal, namanya suka anak muda. Cuman ya kadang-kadang itu banyak kan buruknya daripada baiknya gitu ya. Ini aku tidak menggurui ya teman-teman ya. Aku sendiri juga belum baik. Iya. Cuman kan Menyesal. iya gitu loh, maksudku ya ayolah gitu jadi apa ya, Anak muda yang positif yang bermanfaat gitu sih kalau dari aku sih. Wah, bagus banget ya nasihat dari Mas Rifki ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Kita udah banyak banget dengar pengalaman dan cerita-cerita dari Mas Rifki dan Mbak Anissa. Jadi teman-teman mau kuliahnya online atau offline tergantung dari kita masing-masing untuk menyikapinya bagaimana. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Anissa dan Mas Rifki Sama-sama. udah Sama-sama. sharing sama aku di sini. Segini aja dulu Komuter Besi kali ini. Kita ketemu di Komuter Besi berikutnya. Kalau ada Harus ada sih, harus ada. aja ya. Dadah.